Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri ni'matin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulullah ini. Sekarang saya ada di kantor BTP ini, bagus banget. Atasnya pakai bambu dibelah, terus pakai kayu. Ini benar-benar gunakan bambu juga ini. Benar-benar cozy sob. Jadi alami, benar sederhana tapi alami, tapi berkelas. Dan saya senang pelayanan di bank ini cukup bagus sekali gitu. Saya kesini dalam artian saya yang salah karena kartu saya hilang gitu. Tapi ternyata tidak perlu lewat itu, lewat telepon bisa gitu. Kenapa saya ke BTPN? Karena saya ngerubah kartu, saya kan nggak punya kartu kredit. Tapi kan saya beberapa aplikasi saya harus menggunakan kartu kredit ya. Jadi solusi saya adalah saya gunakan BTPN ini kan ada produknya itu, bisa dirubah ke kartu kredit, bisa dirubah ke ini. Jadi bukan kartu kredit sih, ikat ya seperti itu gitu. Tapi bisa Visa dan Master gitu. Nah ini solusi bagi Anda yang nggak mau riba ya. Solusi bagi Anda tidak mau konsumtif ya. Jadi kan tabungan kita yang potong gitu. Oke. Semoga kita semua dapat kebaikan. Sekarang ini saya akan bahas bagaimana caranya kita bisa sebagai pimpinan bisa safe, bisa aman, tidak sampai memecat karyawan gitu. Adapun beberapa cara itu dilakukan. Gitu. Jadi cara yang saya lakukan adalah pertama saya bilang dulu ya. Problem kita ini kenapa teman-teman saya kemarin banyak yang datang ke tempat saya, ada yang tutup usahanya, terus ada yang pengurangan karyawan dari 20 orangan menjadi cuma 4 orang gitu, 2 orang di belakang, 2 orang di depan gitu, seperti itu. Terus banyak sekali gitu, bengkel-bengkel kecil pada pulang kampung semua, sudah tutup semua, yang perusahaan besar pada tutup semua segala macam-macam, apalagi yang karyawan di atas 100 itu kelengar semua. Kenapa kelengar? Karena kita susahnya bukan sekarang, susahnya itu udah setahun, udah bleeding itu udah lama gitu. Kalau saya bleedingnya malah lebih lama, 2-3 tahunan gitu. Dan saya udah nguras kantong cukup besar untuk dalam lah. Tapi sekarang alhamdulillah saya nggak tutup juga. Kenapa? Ya karena berkat ini ada satu teknik yang saya terapkan gitu. Dimana ini kalau saya 10 tahun lalu, sebelum 15 tahun lalu saya udah tutup mungkin. Tapi setelah 10 tahun kemarin itu saya rubah sistemnya semua. Jadi saya akan kasih tips, tapi sebelum itu ada juga beberapa teman saya yang melakukan beberapa tips gitu. Kalau di Bali ini orang lain ya, bukan saya. Itu pertama yang dia lakukan adalah ada di luar juga, dia penutupan seterusnya, tapi intinya gini, bukan sebulan, 2 bulan atau 3 bulan, ya kemungkinan setahun sampai 2 tahun gitu. Tapi dia pintar gitu, dia tawarkan karyawannya dengan salary yang untuk pengembalian 3 bulan sampai 6 bulan tergantung, karena dia jual stok gitu. Stoknya itu dijual dulu semuanya, jadi stok barang itu dijual. Kalau bisa kuat 6 bulan untuk bayar gaji karyawan itu diambil, jadi mereka semua yang ambil dulu. Sisakan untuk bayar listrik dan operasional selama setahun sampai 2 tahun gitu. Nah itu yang dilakukan gitu. Jadi karyawannya ini habis-habisan untuk jualin stok bahannya, stok barang segala macam-macam. Kalau bisa sampai setahun ya sekarang dibagikan gitu. Setelah itu pabrik itu ditutup sob. Yang disisakan hanya satpam beberapa orang, sama pembayaran listrik pun dirubah dari pabrikasi menjadi listrik yang ke token aja PLN. Kalau PLN juga terserah gitu. Dan dia rencananya tutup agak lama gitu, 2 tahunan gitu. Kenapa? Karena kalau meskipun ketika free-nya setahun, selesainya setahun, akhir tahun 2020, 2021 pasti bermasalah juga, pasti lambat pertumbuhan ekonominya gitu. Pasti demand-nya kecil. Dia nunggu pas ketika running bener baru. Prinsipnya mereka adalah kalau usaha itu kalau udah jalan bisa mudah dilakukan gitu. Bisa dijalankan. Nah, dia tutup dulu sekarang ini. Terus ada juga yang melakukan beberapa hotel restoran itu tekniknya satu ya. Dia sekarang ini kemarin tuh 2 hari kerja 2 hari libur gitu. 2 hari kerja 2 libur, pendapatan seperti itu. Dan sekarang mungkin udah lebih, 4 hari kerja 2 hari libur gitu. Itu yang dilakukan gantian. Itu teknik-tekniknya. Kalau saya melakukan beberapa, itu yang dilakukan. Jadi jam kerja gitu tuh pengurangan jam kerja gitu. Tadinya bukanya jam 9, jam 8, sekarang dinaikin jam 11 kalau restoran gitu. Dan beberapa hotel sekarang ini banyak lakukan penutupan gitu. Karyawannya dirumahkan, nunggu berikutnya lagi gitu. Jadi sekuat apapun sekarang kondisinya pasti sengsara. Makanya saya minta Anda doakan bos-bos Anda mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan ada jalan keluar, jangan sampai ada pemecatan atau pemberhentian ini. Ayo kita berdoa ya, bacakan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulullah jadi kalau. Terus kalau teknik saya adalah, kalau saya sekarang ini, kalau saya ini. Jadi kalau saya adalah, teknik saya adalah, saya dulu sebenarnya ini secara tidak sengaja saya lakukan ini karena saya dulu
dulu kan saya ngejar omset gitu, jadi omset saya gede, cuman ternyata omset besar itu naikin piutang gitu, karena saya kerja cari itu project gitu. Jadi project itu kalau dulu ya, karena overhead saya kan besar, minimal itu 300-400 juta gitu. Bayar bunga bank aja dulu hampir 300 jutaan, belum lain-lain, total 500. Minimal saya kalau omset di bawah 2 miliar pasti saya rugi gitu. 1,5 aja rugi saya. Jadi harus di saat di atas itu, makanya saya kejar project gede-gedean terus gitu. Tapi ternyata itu lelah, membuat saya lelah. Karyawan banyak tapi nggak ada yang loyal. Akhirnya saya tutup bangkrut, bruk habis ini. Dan bangkrut saya diamkan ini. Nah, ketika bangkrut, utang saya tidak tertagih besar, sob. Hampir mungkin 3 miliar, 5 miliar. Kalau sekarang nilainya mungkin di atas 10 M dulu. Dan itu saya hapus, saya buku karena perusahaan saya waktu itu kan ada satu ini. Jadi saya kan membangun saham kecil, saya keluar gitu. Jadi kan saya tidak berhak lagi pakai perusahaan itu. Jadi tagihan saya tidak ada legal standingnya gitu. Jadi seperti itu, stok juga hancur, semua habis. Stok miliaran mungkin tinggal 200 jutaan. Itu nggak ada nilainya gitu. Mungkin yang jadi duit hanya 20 jutaan. Pokoknya sengsara benar. Jadi itu yang saya lakukan, dan saya kehilangan banyak karyawan. Yang tersisa dari dulu sampai ratusan perusahaan banyak, tersisa habis gitu. Cuma tinggal 5 orang gitu. Nah, dari situ saya melakukan satu teknik lagi. Saya tidak lagi menggunakan tapi yang sengsara sob memang. Jadi perusahaan kecil saya. Tadinya biasa main gede, dulu saya panel maker terbesar di Bali. Sekarang ini saya panel, saya hilang perusahaan saya. Karena karyawan saya yang ngambil, manajer saya yang ngambil. Jadi perusahaan saya hancur, bisnis saya hancur, saya lari ke kitchen gitu. Terakhir itu. Pernah lari ke Bubut, di Bubut juga nggak terlalu bertahan lama, terus di Baja nggak terlalu lama, sekarang lari ke kitchen gitu, alat kitchen. Nah, alat kitchen ada 2 saya, satu distributor, kedua saya pabrikasi gitu. Di Jakarta ada, di Bali juga ada. Oke. Saya balik. Terus akhirnya saya gunakan satu teknik. Dulu kan saya kalau mendidik karyawan sampai bagus, sudah itu tiba-tiba mereka pindah gitu. Apalagi kalau bengkel gitu. Akhirnya saya rubah gitu. Saya cari orang-orang yang benar-benar bisa kerja aja gitu. Saya tidak mendidik gitu. Terserah mereka mencari bawahan gitu. Jadi mereka saya jadi partner gitu. Partner tidak tetap gitu. Yang partner tetapnya adalah karyawan yang lama-lama yang bagian kantor gitu. Di bagian manajemennya. Itu yang saya lakukan. Terus sekarang ini gimana supaya saya tidak sampai mecat gitu. Karena overhead saya kan saya turunkan gitu. Jadi kecil sekali overheadnya gitu. Nggak kayak dulu gitu. Tinggal 10%-nya overheadnya sekarang ini. Nah, kalau overhead 10% kan masih mending bisa saya lakukan gitu. Nah, ketika saya sehat dulu saya sering stok tuh, banyak stok barang gitu. Sekarang ini saya jualin stok barang, dari kemarin saya rugi stok barang, tapi saya nggak bisa beli lagi, nggak apa-apa. Yang penting bisa gajian karyawan. Dan sekarang masih ada stok barang lagi, itu yang saya jualkan gitu. Kalau untuk ya, kalau laku ya udah biarin gitu. Karena kalau stok barang, kalau kita sehat kan bisa nyetok lagi gitu. Jadi prinsipnya itu sob. Jadi kalau saya udah jual barang, saya nggak beli lagi barang yang itu gitu. Saya produksi barang bahan mentah aja, saya jadiin pabrikasi gitu. Satu tekniknya itu. Terus yang kedua, pertama saya overhead saya dikecilkan gitu. Jadi yang saya tanggung adalah orang yang tetap-tetap. Yang kedua, saya jual stok gitu. Yang ketiga, saya jual apapun yang bisa saya jual gitu. Yang stok lama dan yang lainnya, barang-barang yang tidak terpakai ini. Terus yang keempat, saya paymentnya cash to cash gitu. Jadi saya dari dulu saya terapin ke supplier saya bayar cash, saya ke konsumen juga bayar cash gitu. Itu yang aman gitu. Dan saya memang seperti itu gitu. Sehingga memang omset saya jadi jatuh gitu. Jadi omsetnya biasanya saya kerjaan di atas 1M, 2M, 3M sebulan, sekarang ngerjain paling 5 jutaan gitu. Tapi dengan segitu pun masih bisa hidup gitu. Masih bisa Pak Po. Sekarang ini overheadnya jadi turun gitu. Jadi kalau di bawah 400 juta, saya mungkin 500 saya mungkin Pak Po gitu. Kalau di atas itu saya ada untung. Tapi kemarin ini gara-gara kemarin setahun 2 tahun ini kan omset kan susah naiknya, paling 200-300 gitu per bulan. Tapi itu pun masih bisa ketopang gitu. Terus yang paling penting lagi adalah saya bicara dengan karyawan dengan cukup bagus, dengan komunikasi dengan mereka semua. Saya komunikasikan gitu. Sekarang ini saya tidak memotong gajinya, cuman memang saya membayarkan selebihnya itu 50-60% gitu. 40%-nya itu saya bayarkan ketika nanti saya dicicil lagi gitu, ditambah lagi. Itu tekniknya gitu. Dan saya perintahkan GM saya bahwa mereka harus nahan sampai 6 bulan gitu. Tapi kelebihannya adalah saya siapin sembako di kantor saya dan dapur umum gitu. Sehingga kalau mereka nggak ada bisa makan di situ, dan tidak boleh makan di luar gitu. Atau ambil beras, ambil mie kayak itu aja dari kantor, nggak masalah, dibolehkan gitu. Jadi itu tekniknya. Jadi saya bicarakan dengan karyawan baik-baik dan mereka yakin gitu, karena saya dari dulu pun sesusah apapun saya dulu itu saya nggak pernah berhenti karyawan. Mereka semua sekarang masih semangat, tidak ada khawatir sedikit pun di mata karyawan saya bahwa saya akan mencat mereka, tidak. Kenapa? Karena sistem seperti itu. Dan kedua, saya adalah penerima manfaat terakhir gitu. Ketika ada kelebihan salary, pendapatan gitu, itu saya terakhir gitu.
Malah selama ini sampai setahun ini saya paling dapat sedikit sekali gitu. Contoh karyawan penuhi dulu, sisanya baru saya. Terus sekarang ini kalau ada salary, ada pendapatan pun itu salary-nya memang ditahan, dibayarkan ya 50-60% atau maksimum 70%, sisanya disimpan di kantor selama untuk pembayaran untuk bulan berikutnya lagi selama 6 bulan. Kemungkinan besar saya akan naikin sampai setahun gitu. Jadi mereka saya perintahkan untuk bisa makan sesederhana mungkin ini. Malah di kantor pun saya siapin tempat tidur dan yang lainnya kalau mereka susah kos-kosan suruh tinggal di kantor. Jadi prinsip seperti itu. Saya buatin penginapan yang layak di kantor ini. Ya, itu dia. Bila perlu di kos-kosan saya gitu. Dan alhamdulillahnya ketika saya maju kemarin, ketika saya ada dana, saya belikan, dulu kan saya pernah bangkrut sob. Jadi saya belikan kos-kosan gitu. Kos-kosan 600 meteran kos-kosannya. Dan ini ternyata sekarang menghasilkan, bisa menopang hidup karyawan saya gitu. Jadi ketika saya sulit ya, uang dari kos-kosan itu kan lumayan bisa untuk gajian mereka gitu. Jadi mereka juga ngerti, harusnya untuk keluarga saya tapi untuk mereka gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi kos-kosan itu saya maksimalkan. Terus sekarang ini yang penting bertahan dulu gitu. Terus yang paling utama lagi, selalu nyari peluang gitu. Saya di segi pendapatan, peluang itu saya akan cari terus habis-habisannya. Sehingga pekerjaan itu harus kita dapatkan. Meskipun nanti pendapatannya itu nilainya cukup rendah gitu, atau profitnya gitu. Nggak apa-apa, yang penting bisa kerja gitu. Banyak ngeluh sih, tapi ya nggak apa-apa gitu. Biasanya saya dapat prinsip kemarin dari karyawan saya yang orang hebat ya. Kan ada satu project, yang ngambil kerjaan, dan itu rugi gitu. Contoh ya, kerjaan itu waktu tender itu saya dapat dari Pak Hari Istaka Karya, dulu direkturnya Istaka Karya bagian Indonesia Timur gitu. Pak Hari, ngapain kamu ngerjain proyek yang nilainya rugi gitu, tetap Anda kerjakan. Dia bilang, Wan, kalau tiap bulan overhead gua itu anggaplah 1 miliar gitu, atau 500 juta overheadnya, 500 juta gitu. Kalau gua nggak ambil kerjaan ini, memang gua rugi gitu, tapi kan overhead gua kebayar gitu. Ruginya paling dengan udah termasuk overhead segala macam-macam, itu paling rugi 200 juta, berarti gua masih untung 300 juta gitu. Dan itu selama 6 bulan proyek gue. Kan lumayan gua. Bayangin kalau gua nggak kerja, 500 juta gua keluar. 500 juta kali 6 kan udah berapa tuh? Udah 3 miliar gitu. Nah sekarang kalau gua kerja, gua rugi 200 juta. 200 juta kali 6 berapa? Cuma 1,2. Dan ketika gua kerja, pada saat gua rugi tadi, gua masih dapat pendapatan lain. Kenapa? Kalau gua kerja kan orang lain ngeliat gua kerja gitu. Akhirnya gua dapat pekerjaan sampingannya. Kadang gua ada pekerjaan tambahan di situ. Nah pekerjaan tambahan itu gua untung gitu. Biasanya gua di main proyek seperti itu. Atau pas gua kerja itu orang lihat gitu, oh kok perusahaan gua yang dapat gitu kerjaan gitu. Akhirnya orang-orang, nah di situ gua untungnya gitu. Itu tekniknya. Makanya saya sekarang ada pekerjaan, meskipun Pak Pok saya kerjain itu untuk sedikit nggak masalah. Saya bawa pekerjaan itu, stoknya itu di depan kantor saya gitu. Kan kantor saya kelihatan, jadi orang lihat terus gitu. Dan alhamdulillah sekarang teknik itu ternyata orang datang terus ke kantor saya gitu. Meskipun datangnya kayak normal sebenarnya, kayak dulu aja 3 orang 4 orang gitu. Tapi memang yang order itu sekarang tambah sedikit gitu. Tapi nggak apa-apa, dia kadang hanya penasaran apa sih tempat ini gitu. Nah sekarang kedua, saya buatin peluang-peluang. Saya sekarang ini produksi cuci tangan gitu. Cuci tangan kan biasanya orang 4 juta, 3 juta. Saya mungkin bisa jual 1,5 jutaan gitu. Jadi saya modifikasi yang kecil aja. Yang penting orang bisa cuci tangan kan itu kan ini. Kalau bisa sewa, saya buatin sewa gitu. Jadi intinya itu yang saya lakukan. Jadi sekarang ini saya melakukan itu, mau saya produksi mungkin besok udah saya promokan di depan gitu. Sehingga orang bisa 1,5 juta, bisa ada yang 3 juta, ada yang 4 juta terserah gitu. Tinggal orang milih gitu. Cuci tangan lengkapnya sekarang kan kantor-kantor butuh itu gitu. Saya kasih gitu. Jadi peluang-peluang sekecil apapun saya ciptakan gitu. Jadi jadi nyiptakan peluang, tapi payment tetap ya harus cash flow positif, itu yang jadinya. Terus apa lagi ya? Konsumen lama itu dihubungi gitu, beberapa konsumen gitu. Dan kadang-kadang karena dulunya saya, makanya kalau kita kerjanya bagus ya, kualitinya bagus, nggak main-main, pasti yang lama-lama pasti telepon kita gitu. Kalau ada kebutuhan, meskipun nggak besar gitu. Jadi sekarang peluang-peluang itu saya ambil semua gitu. Terus saya jadikan sosial media itu aktif gitu. Jadi promo marketing itu bukan marketing lewat keluar uang, enggak. Lewat hal-hal yang murah gitu. E-commerce yang murah, OLX, segala macam-macam, Facebook, IG, itu mereka harus posting tiap hari gitu. Jadi seperti itu. Terus yang keempat paling bantu adalah saya kan foundernya SKDA dan saya dirikan Uber dan saya bantu orang lain untuk bisa usaha gitu. Bayangkan sekarang ini saya jualan masker sama APD dari reseller. Saya beli, mereka nawarkan saya 5.000 masker itu 5.000 yang kain double gitu. Saya jual 5.000 juga gitu. Untungnya dari mana? Untungnya berkah. Jadi saya niatnya bukan niat untung keuangan tapi untung berkah gitu. Itu yang dilakukan termasuk baju APD gitu.
Karena kalau nanti kalau 100.000 mungkin 100 biji mungkin 5.000. Kalau 1.000 biji kan pasti turun gitu. 4,5 atau 4.000. Nah, di situ ada kelebihannya. Kelebihannya nanti itu untuk operasional orang admin SKD atau Uber gitu. Sisanya lagi bagiin lagi untuk modal kerja gitu. Jadi nanti itu yang dilakukan gitu. Jadi usaha bersama berkah. Kalau Anda mau dukung silahkan dukung. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Tapi intinya ini persiapan bagi Anda yang usaha nanti susah gitu. Saya lihat ya nanti setelah COVID-19 ini, usaha itu ada sesuatu yang disengage gitu, lepas gitu. Jadi perusahaan-perusahaan besar, yang besar sekalipun bisa tutup nanti ke depannya. Kenapa? Karena disengage gitu, lepas gitu. Sistemnya berubah, marketing bisnisnya sekarang berubah cara bisnisnya ini. Benar-benar disengage benar. Dan terbukti sekarang banyak perusahaan yang tutup sekarang ini. Nah, SKD yang kita ini melakukan Uber usaha bersama berkah, dan saya akan gratiskan untuk toko. Anda bisa buka toko sama buka toko mitra toko sama mitra foodnya buat catering. Mudah-mudahan dengan cara ini bisa membantu ke depannya gitu. Dan kita mulai sekarang pada saat susah. Jadi nggak ada salahnya kalau kita mulai pada saat susah ini. Karena pada saat susah orang akan terbantu gitu. SKD ini udah bantu ribuan, mungkin puluhan ribu orang gitu, yang kesulitan riba segala macam-macam. Jadi itu kita community dikuatkan dan terbukti kita tidak minta spesial. Adapun yang saat ada yang menguntungkan itu kan oknumnya, ada oknum aja gitu. SKD nggak minta, Anda bantu segala macam-macam. Malah kita bantu mereka itu untuk bisa mudah kaya, mudah usaha gitu. Kalau kita bantu mereka mudah usaha kita akan terbantu. Malah saya bilang ke mereka, yang semakin tinggi pimpinan di SKD itu harus menerima manfaat terakhir. Siapa yang manfaat yang paling utama adalah relawan Anda semua, warga semua yang di luar ini. Jadi kita akan buat seperti itu, kita akan gratiskan, kita akan ciptakan reseller dimanapun. Kita supplier untuk sekarang Lebaran ya, mau datang Lebaran. Kita udah punya supplier yang kuat banget gitu, demand di situ. Dan Anda bisa jadi reseller gitu. Baju muslim segala macam-macam, sarung ini segala macam-macam. Merek SKD dan merek Uber. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.